Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Rara's Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin bolu gulung ekonomis cuman modal 3 telur aja ya. Tapi untuk rasanya ini bener-bener enak banget, dan untuk teksturnya juga ini super lembut banget ya. Dan aku juga mau share untuk tipsnya biar bikin bolu itu anti gagal. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikinnya? Disimak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja pertama kita siapkan wadahnya. Di sini aku gunakan metode all-in-one ya. Ada 60 gram gula pasir, lalu ada 3 butir telur ayam utuh. Di sini aku pakai yang ukuran sedang. Lalu tambahkan 35 gram tepung terigu, 8 gram tepung maizena, dan 8 gram susu bubuk ya. Dan di sini juga aku pakai vanilla essence atau yang cair, atau boleh juga menggunakan vanili bubuk. Lalu ini kita mixer dulu menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur merata dan gulanya larut ya. Dan ini kita mixer sampai benar-benar merata. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur merata dan gulanya udah larut, ini aku mau tambahkan 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP ya. Boleh juga menggunakan TBM ataupun Ovalet, pilih salah satu. Lalu ini kita mixer kembali menggunakan speed yang paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak ya. Nah, ini sudah putih kental berjejak. Ini udah cukup ya, dan akan aku matikan aja untuk mixernya. Di sini kira-kira untuk nge-mixernya aku membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Lalu di sini aku mau ambil 1 sendok makan adonan, ini untuk motifnya nanti. Selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan, boleh juga diganti dengan butter ya. Lalu di sini aku ambil secukupnya adonan dan dicampurkan ke margarin yang sudah dilelehkan. Ini disebutnya dengan teknik aduk pancing ya. Fungsinya biar saat kita campurkan dengan adonannya itu lebih gampang tercampur merata. Lalu kita masukkan dan pindahkan ke adonan, lalu kita aduk kembali ya. Dan untuk tipsnya, kita mengaduknya itu menggunakan spatula aja ya saat kita memasukkan margarin. Jadi jangan menggunakan mixer, fungsinya biar enggak over mix. Dan pastikan margarinnya sudah benar-benar tercampur merata. Selanjutnya untuk adonan yang 1 sendok makan tadi, aku tambahkan pasta coklat. Boleh juga menggunakan pewarna ataupun coklat bubuk sedikit aja ya. Nah, kalau udah tercampur merata nanti akan aku masukkan ke dalam plastik. Nah, selanjutnya untuk loyangnya aku gunakan loyang ukuran 20 x 20. Dan untuk loyangnya juga sudah aku alasi dengan baking paper dan diolesi dengan margarin pinggiran dan tengahnya ya. Dan kita pindahkan aja semua adonan ke dalam loyang. Nah, kalau adonannya sudah masuk semuanya, ini kita ratakan dan kita hentak-hentakan dulu untuk adonannya. Fungsinya biar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Dan saat di oven nanti untuk bolunya itu tidak terlalu berongga dan tidak amblas gitu ya. Lalu untuk adonan yang aku berikan pasta coklat dan aku semprotkan membentuk garis seperti ini. Ikuti aja seperti yang di video ya. Kalau udah selesai di bagian ujung, selanjutnya aku semprotkan lagi di bagian tengahnya aja. Ini karena sayang untuk adonannya aja ya, masih ada. Kalau udah, selanjutnya aku mau bentuk motif menggunakan tusuk sate. Bisa juga menggunakan tusuk gigi ataupun sumpit ya. Ini kita tarik aja ke bagian ujung. Lalu untuk bagian ujung berlawanannya ini kita tarik kembali. Caranya seperti di video ya, dan hasilnya seperti ini. Maaf ya jika kurang rapi. Dan ini sudah bisa kita oven. Dan sebelumnya ini ovennya sudah dipanaskan ya di suhu 200 derajat selama 10 menit. Gunakan api atas dan bawah. Lalu untuk kuenya ini kita oven kembali di suhu 175 sampai 180 celcius. Menggunakan api atas dan bawah, kita oven kurang lebih selama 20 menit ya.
Dan untuk bolunya aku simpan di rak tengah. Dan untuk bolu gulung itu biasanya kalau kita bikin waktunya itu jangan sampai lebih dari 20 menit ya. Biar bolu gulungnya itu nanti tidak terlalu kering dan untuk bagian atasnya juga dia tidak ngelupas gitu ya. Dan pastikan bagian atasnya juga itu benar-benar matang dan tidak basah lagi. Kalau udah matang ini kita keluarkan dan kita sisir dulu bagian pinggirannya menggunakan pisau. Tapi untuk oven itu disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya. Lalu selanjutnya di sini aku siapkan kertas nasi ataupun baking paper. Lalu kita balik aja untuk bolunya. Nah, kalau udah dibalik, untuk baking paper yang menempel di bolu ini kita lepaskan. Nah, kelihatan sekali ya, bolunya itu udah kelihatan banget lembutnya. Dan untuk isiannya di sini aku gunakan selai strawberry, boleh juga menggunakan selai blueberry, selai coklat ataupun buttercream ya. Dan selagi panas di sini aku mau langsung isiin aja untuk selai stroberinya. Tapi kalau kalian mau gunakan isian buttercream, ini untuk bolunya digulung dulu dan dibiarkan sampai dingin, baru diberikan topping ataupun isian ya. Lalu kita gulung aja pelan-pelan dan kita agak padatkan menggunakan scraper, agak ditekan-tekan untuk bagian ujungnya. Ini fungsinya biar lebih rapat ya gulungannya. Nah, ini hasilnya setelah kita gulung. Nah, ini untuk bagian pinggirannya mungkin kelihatan agak kurang rapi. Di sini aku mau coba potong dulu biar kelihatan bagian dalamnya. Dan gunakan pisau yang benar-benar tajam ya, biar hasilnya lebih mulus. Nah, ini hasilnya setelah aku potong, ini bagian yang pinggirannya aja. Dan alhamdulillah untuk bolu gulungnya ini bagus dan berhasil ya. Nah, sekarang aku mau coba potong lagi. Nah, bismillah, ini hasilnya alhamdulillah benar-benar mulus dan pori-porinya juga ini halus. Dan untuk rasa bolunya juga ini tidak terlalu manis ya. Jadi kalau kalian yang suka manis boleh untuk takaran gulanya ditambahkan lagi. Tapi menurut aku yang gak terlalu suka manis ini udah pas. Dan untuk teksturnya ini benar-benar lembut banget, moist banget. Walaupun ini cuman pakai bahan ekonomis ya. Ini aku perlihatkan untuk teksturnya. Dia benar-benar empuk, moist banget ya. Dan untuk bagian atasnya juga ini tidak mengelupas. Jadi kalau tidak mau mengelupas itu tekniknya ada di saat mengoven ya. Gunakan suhu yang agak tinggi, tapi untuk waktunya jangan terlalu lama. Nah, ini hasilnya, rasanya enak banget. Kalian wajib banget cobain di rumah. Dan cukup sampai sekian dulu ya. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.